Selamat pagi, siang, sore, malam, Pak Panji. Kami saat ini akan mempresentasikan mengenai tugas besar kami dengan topik sistem pengering daun kelor dengan dehidrator sirkulasi tertutup. Saya sendiri, Etna Listanti dengan NIM 131221138 bersama dengan rekan-rekan saya, Haidar Ahyar 131221108 dan Astrela Sakanti Dewandaru 131221111. Untuk tugas besar mata kuliah Dester ini, kami mengambil topik mengenai daun kelor. Latar belakangnya sendiri, daun kelor merupakan daun yang memiliki nutrisi yang banyak. Namun, salah satu kekurangannya memiliki eh, kemampuan untuk rusak dalam waktu cepat karena kadar air yang tinggi. Maka dari itu dilakukan metode pengeringan konvensional seperti penjemuran yang sering digunakan. Namun sayangnya, penjemuran tersebut, sangat bergantung dengan cuaca dan rentan terkontaminasi selama prosesnya. Sehingga solusi yang dilakukan, kami membuat sistem dehidrator terbuka yang mengalirkan udara panas dari luar untuk mengeringkan produk secara lebih cepat dan efisien. Dari tugas besar ini kami merumuskan 3 rumusan masalah yang menjadi dasar kami membuat tugas besar ini. Yang pertama, bagaimana kami merancang sistem pengering daun kelor berbasis dehidrator sirkulasi terbuka dalam ukuran sesuai dengan yang diberikan, yaitu 1,5 meter kali 1,5 kali 1,5 dan aman secara operasional dalam tekanan maksimum 6 bar. Kedua, bagaimana menentukan kebutuhan energi yang optimal agar sistem mampu mencapai suhu pengeringan yang efektif, yaitu maksimal 20 menit dan memenuhi anggaran bahan bakar dengan maksimum $200 per bulan dalam waktu operasi 6 jam per hari selama 5 hari per minggu. Dan terakhir, bagaimana kami mengoptimalkan desain sistem yang kami buat agar mampu beroperasi secara efisien pada 2 kondisi, yaitu pada musim hujan dan pada musim kemarau dengan skenario beban parsial sebesar 50% dan penuh secara sebesar 100% dengan minimasi biaya, waktu startup, konsumsi energi, dan rugi panas. Selanjutnya, tujuan dari eh, pendesainan sistem ini adalah yang pertama, merancang sistem pengeringan daun kelor berbasis dehidrator sirkulasi terbuka yang efisien dan aman sesuai dengan batasan teknis yang telah ditentukan. Kemudian menentukan kebutuhan energi sistem serta mengembangkan model matematis dan simulasi untuk memprediksi perilaku thermal transient dari sistem selama proses pengeringan. Kemudian merancang dan memilih peralatan penukar kalor yang tepat dari segi material dan juga ukuran, guna mencapai efisien perbedaan panas yang tinggi dengan tetap memperhatikan keselamatan dan ketahanan tekanan. Kemudian yang terakhir adalah untuk melakukan simulasi performa sistem pada skenario beban 50% dan juga 100%, serta pada kondisi cuaca musim hujan dan musim kemarau untuk menguji kestabilan dan efisiensi operasional sistem. Untuk pemodelan matematika dari sistem termofluida sendiri adalah pertama kita tinjau dari daun kelornya sendiri. Kalor yang dibutuhkan untuk pengeringan daun kelor dihitung dengan persamaan berikut, yaitu M daun dikali CP dikali delta T itu untuk perubahan suhunya, dan kemudian untuk perubahan dari fasanya dari fasa cair ke fasa gasnya dengan rumus M evaporate dikali L. Kemudian dari kebutuhan yang dibutuhkan oleh produk daun kelor sendiri akan disediakan oleh heater. Rumus untuk key heater adalah M dot dari udara sekitar dikali CP dikali T pengeringan, T target yang diinginkan oleh sistem dikurang T lingkungan sekitar. Oke, kemudian ini technical drawing dari sistem yang kami buat. Kami itu ngebuat sistem berbentuk oven, di mana luasnya panjangnya itu ada 46 dikali 44 dikali 40. Nah, bisa dilihat di sini tuh ada tiga komponen utama, di mana ada heater, ada fan, dan ada jaring-jaring yang berguna untuk maksimalin sirkulasi udara panasnya dan meningkatkan efisiensi dalam pengeringan. Oke, kemudian eh, boleh next. Selanjutnya ini technical drawing yang lebih dekatnya bisa dilihat dari SolidWorks-nya. Itu dari belakang terdapat fan, di mana kemudian setelah fan terdapat heater dan baru terdapat jaring. Setelah jaring terdapat uh, 5 sistem tray untuk meletak daun kelornya. Gitu. Selanjutnya, ini merupakan prinsip kerja yang
kami gunakan untuk menjalankan heater atau dryer kami. Dimulai dari flowchart bisa dibaca bahwa dari start pertama udara masuk ke dalam blower, kemudian blower akan meniupkan udara lingkungan ke dalam heater sehingga suhu udara akan meningkat. Kemudian suhu udara yang meningkat akan memasuki drying chamber di mana udara yang panas ini akan menyebabkan perpindahan panas pada permukaan daun sehingga terjadi evaporasi dan uap air yang keluar dari daun akan bergabung dengan udara udara di dalam drying chamber dan akan keluar melalui exhaust. Selanjutnya, ini merupakan prinsip kerja sistem yang tadi yang saya jelaskan, mulai dari blower menjedot udara dari lingkungan luar, udara masuk ke heater mencapai suhu target, di mana suhu target kami adalah 45 derajat Celcius. Kemudian memasuki udara panas yang sudah naik akan memasuki ruang pengering dan akan melewati drying chamber. Kemudian uap air akan keluar dari oven melalui exhaust. Oke, kemudian ada kebutuhan energi kalor. Nah, ini tuh kita dapetin dari hasil perhitungan melalui MATLAB, di mana buat musim hujan sendiri bisa dilihat Q heater yang dibutuhkan itu sebesar 1094 kilojoule dan Q total product yang dibutuhkan adalah sebesar 618,26 kilojoule. Dan untuk efisiensi pemanfaatan yang bisa didapatkan itu sebesar 56,51%. Untuk musim kemarau sendiri, di mana suhu udara tuh sekitar 32 derajat Celcius, dibutuhkan energi pengeringan daun kolor dengan Q heater sebesar 677,29 kJ, Q total produk 606,58 kJ, dan efisiensi pemanfaatan sebesar 89,56%. Oke, kemudian buat konsumsi energi listrik dan kos juga kami dapatkan melalui perhitungan di MATLAB, di mana di musim hujan kos yang dibutuhkan, kami menghitung kos itu berdasarkan total kWh, di mana di musim hujan tuh total kWh heater itu sebesar 22,58 kWh dan buat blower 0,12 kWh. Jadi sehingga didapatkan biaya listrik sebesar Rp38.588. Nah, buat di musim kemarau, buat KWH di heater cuma dibutuhkan sebesar 36,47 dan buat blower 0,12 sehingga buat biaya listrik total per bulannya sebesar Rp62.206. Kemudian kami akan mengevaluasi sumber panas. Untuk sistem yang sudah kami buat sebelumnya itu telah dibuat dengan heater listrik. Akan tetapi kami akan mengevaluasi dari dua jenis yang lain, yaitu dari LPG dan juga biomasa. Pertama, untuk dari heater listrik sendiri, ini semua ketiga hal ini kami bandingkan ketika kondisi musim kemarau di mana dia memerlukan 680 kJ kalor, sehingga untuk heater listrik sendiri akan kami ubah ke kWh menjadi sebesar 0,1889 kWh dengan harga listrik di daerah Bandung tuh 1.700 kWh, sehingga didapatkan per batch-nya ini dibutuhkan 3.211 perak. Nah, kemudian kami lanjut untuk membandingkan ke biomasa. Biomasa sendiri memiliki higher heating value-nya itu adalah 16,79 megajoule per kilogram. Nah, dari situ kami mengubahnya sehingga didapatkan berapa sih kilogram yang dibutuhkan untuk tiap pembakaran 680 itu adalah 0,04 kilogram, sehingga didapatkan harga per batch ini sangat murah, yaitu di 100 perak. Kemudian lanjut ke analisis LPG. LPG sendiri memiliki higher heating value yang lebih tinggi daripada biomasa sebesar 49,3 megajoule per kilogram. Akan tetapi harga LPG ini jauh lebih mahal dibandingkan sekam padi, sehingga harga per batch-nya jadi lebih mahal di LPG ini sebesar 224 perak. Dapat disimpulkan bahwa sebenarnya yang paling hemat dan paling sustainable itu adalah biomasa sendiri. Namun pembakaran biomasa dan juga LPG ini tuh investasi awalnya besar karena dia memerlukan sistem tambahan untuk pembakaran lebih kompleks dan juga harganya lebih mahal. Sehingga untuk lebih cocok digunakan untuk sistem yang skalanya lebih besar. Untuk skala yang lebih kecil seperti desain yang telah kami buat ini, dia lebih cocok untuk pakai heater listrik. Kenapa? Karena dia tuh lebih mudah dikendalikan, terus dia tidak memerlukan sistem pembakaran karena dia hanya memanfaatkan listrik, kemudian dia tidak menghasilkan asap,
Dan juga dia lebih aman digunakan dalam ruangan terbatas karena desain yang kami buat itu cocok untuk digunakan di rumahan seperti itu. Baik, sekarang kami melakukan simulasi untuk melihat nilai efisiensi dari sistem yang kami buat berdasarkan dua jenis load, yaitu 50% load dan 100% load. Dapat dilihat pada suhu hujan dengan load 50% menghasilkan efisiensi sebesar 28,25%. Sedangkan pada cuaca hujan dengan load 100% menghasilkan efisiensi sebesar 56,51%. Dari situ dapat dilihat bahwa efisiensi sistem akan lebih besar ketika load yang diberikan lebih banyak, yaitu secara penuh. Dan kemudian pada cuaca kemarau untuk load 50%, terdapat efisiensi sebesar 44,78%. Sedangkan pada cuaca kemarau dengan load 100%, dihasilkan efisiensi sebesar 89,56%. Dari kedua simulasi ini, maka dapat dilihat bahwa efisiensi terbesar yang diberikan pada sistem terjadi pada pemberian load secara penuh yaitu 100% dengan kondisi cuaca kemarau dengan suhu estimasi 32 derajat Celcius. Kemudian pada nilai efisiensi ini kami melihat bahwa dari kedua suhu ini terdapat nilai kos yang berbeda, di mana pada lingkungan dengan suhu 24, yaitu suhu ketika hujan, dihasilkan biaya listrik sebesar 62.000 dengan efisiensi 56,51%. Sedangkan pada suhu kemarau, yaitu 32 derajat, menghasilkan efisiensi sebesar 89,56% dengan biaya listrik total per bulan 38.000. Maka dapat dilihat efisiensi akan lebih tinggi pada suhu kemarau dan menghasilkan biaya listrik yang lebih murah dibandingkan cuaca hujan. Kemudian kami melakukan simulasi MATLAB. Simulasi ini bertujuan untuk mengetahui seberapa cepat suhu di dalam chamber pengering itu mencapai nilai target. Di mana nilai target yang telah kami tentukan adalah 45 derajat Celcius berdasarkan kajian literatur. Di sini bisa dilihat bahwa sistem kami akan mencapai 45 derajat Celcius ketika 19,5 menit, di mana itu sesuai dengan requirement yang telah diberikan, yaitu startup time-nya itu harus kurang dari 20 menit. Akan tetapi dia memerlukan daya heater yang lebih besar daripada yang telah kita tentukan sebesar 525 watt. Seperti itu. Oke, kemudian kami melakukan simulasi di ANSYS untuk melihat bagaimana persebaran panas yang ada. Nah, di sini kami hanya bisa melaksanakan simulasi di ANSYS itu dalam waktu 60 detik karena keterbatasan laptop dan ANSYS sendiri, di mana kami menggunakan ANSYS Student sehingga mesh yang dihasilkan tidak begitu bagus dan kasar dan menyebabkan beberapa error seperti tidak bisanya muncul velocity streamline-nya. Namun dapat dilihat di sini di 1 menit pertama suhu di chamber dan di heater itu meningkat dan lumayan merata. Walaupun masih terjadi naik turun suhu di chamber dan di heaternya. Begitu. Boleh di next. Nah, ini simulasi yang kami lakukan. Bisa dilihat di videonya. Nah, bisa dilihat walaupun tidak terdapat velocity streamline yang dapat memperlihatkan bagaimana persebaran panas secara merata, namun di sini kita dapat melihat secara kasar bagaimana suhu yang terjadi di heaternya sendiri ketika dihidupkan dalam waktu 1 menit pertama. Gitu. Selanjutnya kami melakukan simulasi dengan software Aspen. Di sini
kami sampaikan pertama heater, air ini itu adalah dari suhu dari lingkungannya masuk, lalu akan dicampur dengan produk daun kelor. Daun kelor sendiri kami simulasikan sebagai benda yang solid dengan mineral compositionnya yang sudah kami dapatkan dari informasi literatur. Lalu akan dicampur dan nantinya keluar menjadi dry product dan juga air out. Nah, di sini akan tetapi simulasi ini belum sepenuhnya bisa merepresentasikan kondisi aktual yang ada karena sejumlah parameter-parameter di dryer maupun di daun kelor ini tuh masih ada yang dengan pendekatan asumsi estimasi sehingga hasilnya belum 100% sempurna. Lanjut, didapati dari simulasi tersebut untuk heat duty dari heater sendiri adalah 50,4923 joule per second, di mana hasilnya ini mirip dengan simulasi yang sebelumnya kami lakukan di MATLAB. Kemudian dari Aspen juga kami mendapatkan total capital cost dan total operating cost di kisaran harga segini. Kemudian kami melakukan proses optimasi. Optimasi ini dilakukan karena pada simulasi sebelumnya ketika kami melakukan simulasi pada kedua kondisi cuaca dihasilkan efisiensi yang berubah-ubah dengan input yang kami berikan berbeda-beda. Maka dari itu kami melakukan optimasi untuk mempertahankan nilai efisiensi dari sistem selama proses pengeringan pada suhu lingkungan yang berbeda dengan cara mengatur durasi yang optimal untuk mencapai suhu pengeringan yang sama. Kami melakukan optimasi ini menggunakan MATLAB di mana didapatkan bahwa dengan suhu yang berbeda yaitu suhu hujan dan suhu kemarau, kami mendapatkan efisiensi di kisaran yang sama yaitu 89% dengan durasi untuk cuaca hujan selama 190 menit dan pada suhu kemarau pada 32 derajat dihasilkan durasi optimal sebesar 305 menit. Dari simulasi yang telah kami lakukan juga dengan perancangan desain yang kami lakukan, kami mendapatkan kesimpulan bahwa sistem pengering daun kelor dengan dehidrator sirkulasi tertutup kami rancang dengan 3 hal utama yaitu tekanan operasional sebesar 1 atm, kami juga meminimalkan kehilangan panas dan meningkatkan kestabilan suhu. Kemudian kami melakukan perhitungan untuk kebutuhan energi total sistem ini yang dibagi secara 2 kondisi, yaitu pada musim hujan dan musim kemarau, di mana musim hujan menghasilkan energi sebesar 608,26 kilojoule dan pada musim kemarau menghasilkan energi 606,58 kilojoule. Simulasi transien yang sudah kami tunjukkan, kami lakukan dengan bantuan MATLAB dan ANSYS. Dan yang terakhir, secara efisiensi energi cenderung meningkat pada suhu lingkungan yang lebih tinggi dan saat beban pengeringan penuh atau 100% load. Itu mengindikasikan bahwa kinerja sistem yang adaptif terhadap variasi yang operasional. Kemudian terdapat beberapa saran dari hal yang sudah kami lakukan, di mana kita tuh dapat menyesuaikan duty heater berdasarkan kebutuhan pengeringan aktual setiap batch biar konsumsi energi itu lebih hemat dan nggak boros. Kemudian juga integrasi sistem kontrol otomatis berbasis sensor suhu dan kelembapan digunakan untuk meningkatkan efisiensi dan meningkatkan stabilitas sistem. Dan yang terakhir, perlu dilakukan kajian lebih dalam buat perubahan kualitas daun kelor akibat proses pengeringan. Hal ini tuh penting untuk memastikan bahwa efisiensi energi tetap sejalan dan dengan kualitas produk yang dihasilkan. Sekian presentasi dari tugas besar kami. Terima kasih.